Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Karisma Putri dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transistor, MOSFET, dan CMOS. Yang pertama yaitu transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik atau tegangan dalam rangkaian elektronika. Transistor MOSFET yaitu metal oxide semiconductor field effect transistor adalah suatu transistor semikonduktor yang mengendalikan aliran listrik, di mana pada MOSFET ini sering digunakan pada rangkaian elektronika modern. Cara kerja MOSFET. MOSFET masih tertindak seperti saklar dengan memvariasikan tegangan pada satu terminal gerbang itu. Mengubah resistansi antara dua lainnya, terminal lainnya, sumber dan dana. Dengan pada video tersebut, dalam MOSFET, dalam NMOS, dalam mode peningkatan. Dengan NMOS memiliki substrat tipe P yang kemudian A2 tipe N yang sangat didoping. Kedua wilayah ini disebut sumber dan wilayah pembuangan. Antara substrat kedua wilayah ini, di atas substrat oksida yang bertindak sebagai isolator diendapkan, kemudian di atas itu lapisan logam diendapkan yang menyempurnakan struktur gerbang. Sekarang Anda dapat melihat dari mana semikonduktor oksida logam dalam MOSFET berasal. Tetapi mungkin akan terasa aneh jika gerbang yang sepenuhnya terosilasi secara elektrik dari sisa sirkuit. Disinilah istilah FET muncul. Seperti yang kita ketahui tentang dioda di persimpangan PN, wilayah penipisan secara alami dibuat bahkan ketika tidak ada medan listrik. Ini adalah kondisi alami ketika tegangan gerbang adalah 0 dan MOSFET beroperasi di mode cut-off. Jika meningkatkan tegangan gerbang, tegangan positif akan mengusir lubang di substrat jauh dari area sumber pembuangan, sebuah area yang disebut wilayah saluran. Kali ini yaitu adalah wilayah. Saat lubang bebas meninggalkan saluran, hanya ion tetap negatif yang menciptakan penipisan di wilayah saluran tersebut. Selain di daerah penipisan ini, sebuah inversi lapisan elektron mulai terbentuk di sumbernya. Dan saat tegangan meningkat, inversi itu lapisan mengembang ke arah saluran pembuangan. Namun pada titik ini, ketika ambang batas gerbang belum sama dengan tegangan ambang batas. Operasi belum terhubung sepenuhnya dari sumber ke saluran pembuangan. Area operasi ini disebut saturasi. Namun karena tegangan gerbang terus meningkatkan medan listrik dan akhirnya melewati tegangan ambang batas. Elektron dari sumber dan salurnya mengalir masuk dan membentuk lapisan inversi elektron yang menghubungkan daerah sumber dan pembuangan. Setelah terhubung, jika tegangan diterapkan,
tegangan diterapkan di sumber dan saluran di pembuangan arus akan terus mengalir. MOSFET sekarang beroperasi di wilayah linear. Jadi begitulah caranya dengan menggunakan semikonduktor oksida logam ke tegangan gerbang untuk membuat saklar semikonduktor. Dan untuk itu mendapatkan perangkat PMOS, Anda memiliki tipe N substrat dan yang didoping untuk Anda. Jadi rangkaian untuk PMOS diapit dengan dua tipe kanal P. Atau dalam enhancement mode disebut yaitu berdasarkan mode operasinya, MOSFET terbagi menjadi dua, yaitu enhancement mode dan depletion mode. Enhancement mode ialah mode peningkatan MOSFET dalam keadaan mati pada tegangan gate source 0 dan hanya aktif jika VGS melebihi tegangan ambang. Kedua yaitu depletion mode, yaitu mode penurunan MOSFET dalam keadaan menyala saat VGS 0 dan dapat dimatikan dengan memberikan tegangan negatif. First is the channel length, L, the distance between the source and drain. Second is the channel width, W, which is how long the source and drain are. These two features are very important when it comes to designing a MOSFET. First is the channel length, L, the distance between the source and drain. Second is the channel width, W, which is how long the source and drain are. These two features are very important when it comes to designing a MOSFET. First is the channel length, L, the distance between the source and drain. Second is the channel width, W, which is how long the source and drain are. These two features are very important when it comes to designing a MOSFET. First is the channel length, L, the distance between the source and drain. Second is the channel width, W, which is how long the source and drain are. These two features are very important when it comes to designing a MOSFET. First is the channel length, L, the distance between the source and drain. Second is the channel width, W, which is how long the source and drain are. These two features are very important when it comes to designing a MOSFET. First, MOSFET dalam operasinya terbagi menjadi dua, yaitu enhancement dan depletion mode. Nah, pada NMOS enhancement mode, MOSFET tidak memiliki kanal, tetapi kanal akan aktif jika VGS melebihi ambang. Pada NMOS depletion mode, yang mana telah memiliki kanal sehingga dapat menghantarkan arus tanpa adanya tegangan gate. Pada PMOS enhancement akan aktif jika VGS bernilai negatif. Namun jika VGS bernilai positif, maka tidak ada arus yang mengalir. Hal ini karena terjadinya arah yang berlawanan dan membuat kanal tidak dapat mengalirkan arus. PMOS depletion adalah dapat menghantarkan arus meski tidak ada tegangan pada gate. PMOS depletion sama enhancement kurang lebih sama jika tegang VGS yang diberi nilai positif, maka tidak akan ada arus yang mengalir. MOSFET dalam operasinya terbagi menjadi dua, yaitu enhancement dan depletion mode. Nah, pada NMOS enhancement mode, MOSFET tidak